semua. Pada kesempatan ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertema pendidikan di Manggarai Timur era 5.0. Hadirin yang saya muliakan, pertama-tama sebagai umat beriman patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan rahmat-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan lomba dalam rangka Expo Pendidikan tahun 2023 dengan tema Berlari Meraih Mimpi. Hadirin yang saya hormati, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat saat ini mengharuskan kita untuk siap menghadapi perubahan dunia, terutama dalam bidang pendidikan. Banyak tantangan dan perubahan yang harus dilakukan di era Society 5.0 oleh satuan pendidikan sebagai gerbang utama dalam mempersiapkan sumber daya manusia unggul. Untuk menghadapi era Society 5.0, satuan pendidikan perlu adanya perubahan paradigma pendidikan. Di antaranya, pendidik meminimalkan peran sebagai learning material provider, pendidik sebagai inspirator bagi tumbuhnya kreativitas, fasilitator, tutor, inspirator, dan pembelajar sejati, sehingga memotivasi peserta didik untuk merdeka belajar. Merdeka belajar akan memberikan peluang bagi peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan datang. Hadirin yang saya hormati, mendukung berjalannya proses pendidikan yang ada, khususnya di Manggarai Timur, maka sangat penting dukungan dari beberapa elemen dan pemangku kepentingan seperti pemerintah, organisasi masyarakat, seperti Lembaga Swadaya Masyarakat atau LSM, dan seluruh masyarakat Manggarai Timur. Kondisi pendidikan di Manggarai Timur masih diwarnai dengan berbagai persoalan yang harus segera diatasi. Persoalan tersebut dapat saya rinci sebagai berikut. Pertama, masih banyaknya sekolah di Manggarai Timur yang belum memiliki ruangan kelas yang memadai. Kondisi ini tentu sangat berdampak pada proses yang dijalankan untuk proses pembelajaran yang berbasis digital yang dilaksanakan di sekolah. Kedua, infrastruktur pendukung pembelajaran yang masih minim. Bila pendidikan di era 5.0 menghendaki pembelajaran berbasis digital di seluruh pelosok tanah air, maka hal ini tidak akan relevan dengan sekolah-sekolah yang ada di Manggarai Timur, di mana listrik dan internetnya belum terjangkau. Hal ini tentu sangat berdampak pada proses yang dijalankan pada sekolah-sekolah yang kesulitan mendapatkan jaringan listrik dan internet. Ketiga, kurangnya dukungan orang tua dalam mendukung proses pendidikan anak. Orang tua menganggap bahwa satu-satunya yang punya peran untuk keberlangsungan pendidikan anak adalah guru, terlebih khusus untuk pendidikan dasar. Selain tantangan dari luar, ada juga tantangan yang bersifat internal, yaitu bersumber dari diri peserta didik itu sendiri. Di antaranya, kurangnya motivasi dari dalam diri siswa untuk belajar dan berkreasi dalam mengembangkan kemampuan yang dimiliki. Hadirin yang saya banggakan, dari berbagai tantangan tersebut,
pemerintah Kabupaten Manggarai Timur untuk terus membantu lembaga pendidikan, khususnya pemerataan dalam membangun fasilitas pendidikan, terutama gedung untuk proses belajar mengajar, sehingga memberikan kenyamanan bagi guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. Selain itu, kami juga mengharapkan kepada pemerintah untuk bisa menyediakan fasilitas pendukung pembelajaran, terutama untuk mendukung proses pembelajaran yang berbasis digital. Kepada orang tua, juga kami mengharapkan agar selalu bergandengan tangan dengan pemerintah dan sekolah untuk mendukung tercapainya pendidikan yang bermartabat di Kabupaten Manggarai Timur tercinta. Hadirin yang saya hormati, sebagai seorang siswa, kita terus berpacu untuk terus belajar giat serta menunjukkan perilaku-perilaku positif, mengejar prestasi untuk meraih mimpi-mimpi kita. Kita adalah masa depan bangsa. Kita adalah generasi bangsa yang diharapkan oleh bangsa untuk bisa mewujudkan Indonesia yang maju. Melalui semangat dan tekad yang sama, mari membangun Manggarai Timur untuk mewujudkan visi Manggarai Timur, yaitu masing sendiri. Manggarai Timur yang sejahtera, berdaya, dan berbudaya. Hadirin yang saya muliakan, mengakhiri pidato singkat ini, saya menyampaikan terima kasih dan permohonan maaf kepada kita semua, dan semoga kita terus berkarya dalam belajar serta terus berpacu dalam membangun dunia pendidikan kita. Maju terus pendidikan Indonesia, makin hebat Indonesia maju. Sekian dan terima kasih.